Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa Iran dan Israel sepakat melakukan gencatan senjata. Trump mengklaim kesepakatan ini akan mengakhiri konflik yang ada. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut gencatan senjata disepakati sepenuhnya oleh Iran dan Israel lengkap dan total. Gencatan senjata jadi proses bertahap selama 24 jam. Dengan Iran menghentikan seluruh operasi secara sepihak, maka Israel akan ikut dalam 12 jam berikutnya. Jadi pengumuman ini pemirsa disampaikan Trump dirilis beberapa jam setelah Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Sementara itu, ini seperti membalas klaim gencatan senjata. Iran mengaku malah belum menerima pengajuan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat untuk menyetop perang antara Iran dan Israel. Menurut salah satu pejabat di Iran, tidak ada alasan untuk gencatan senjata. Iran menganggap pernyataan Amerika dan Israel ini sebagai tipuan-tipuan saja. Pemirsa, gencatan senjata diumumkan di tengah perang. Amerika berkata konflik mulai meredah. Namun Iran menyangkal dengan nada garang. Apakah ini perdamaian atau siasat-siasat saja yang menjulang? Siapa sih sebenarnya yang sedang memainkan sandiwara perang? Kita bahas lebih dalam pemirsa bersama narasumber istimewa kita. Dian Urenjurit, mantan Duta Besar RI untuk Iran, serta pengamat Timur Tengah Broto Wardoyo. Saya sapa semuanya. Assalamualaikum Bapak-Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, terima kasih Mas Wardoyo, sehat. Alhamdulillah Pak Dubes. Terima kasih banyak sudah bergabung di Dialog Sindo Prime. Saya ke Pak Dian. Pak Dian, saya dengar 2 minggu yang lalu masih di Iran ya Pak ya? Ini baru pulang ke Indonesia ya Pak ya? Saat itu situasinya seperti apa Pak? 2 minggu yang lalu saya pulang ke Indonesia, situasinya masih aman karena saya memang sengaja jalan-jalan di sana selama sebulan untuk napak tilas. Melihat tempat-tempat yang dulu, yang belum pernah saya datangi kemarin. Oh, selama menjadi duta besar ini kemarin akhirnya baru jalan-jalan ke tempat yang belum ketemu di sana gitu Pak ya? Yang belum pernah saya datangi, saya datangi. Tapi yang pernah datangi, saya ulang. Baik. Kira-kira begitu. Pak Dian, begini Pak, ini kan kita tahu Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Doha, Qatar. Kami dengar informasi kan. Betul, ini betul, seperti seolah-olah menjawab dari serangan Amerika Serikat ke pangkalan militer di Iran. Sebenarnya kalau dari pemerintah Iran, masyarakat Iran, apakah memang punya balas dendam seperti itu Pak? Punya rasa dendam seperti itu sebenarnya Pak? Atau ada pemicunya saja ini? 50 tahun sanksi bukan waktu yang pendek Mas. 50 tahun itu membawa penderitaan buat rakyat Iran yang tidak tahu menahu. Kalau dibilang program nuklirnya dimaksudkan untuk membuat senjata nuklir, sampai saat ini belum pernah terbukti Mas. Tapi sanksinya malah diperketat dari waktu ke waktu. Berapa kali janji sebenarnya sudah dipenuhi ketika tercapai perjanjian JCPOA itu, perjanjian penghentian senjata nuklir, tapi dibatalkan oleh Trump. Nah, kalau perkembangan sekarang terjadi, ada ceasefire dan sebagainya, kira-kira apa kita harus percaya dengan kata-kata Trump? Karena selama ini kata-kata Trump maupun Netanyahu sulit dipercaya. Contohnya mudah Mas. Ya. Tanggal 10 Juni yang lalu, delegasi Amerika dan Iran bertemu untuk melanjutkan perundingan kesepakatan senjata nuklir yang waktu itu dibubarkan oleh Trump. Tapi tanpa alasan yang jelas, tanggal 13-nya Israel menyerang Iran. Artinya apa sih? Ketika dinyatakan perjanjian negosiasi dilanjutkan lagi, berarti ada suasana tenang. Justru dalam ketenangan itu Israel menyerang. Tanggal 20 Juni, itu Trump mengeluarkan pernyataan bahwa setelah perang 1 minggu itu, diperlukan waktu 2 minggu bagi Amerika untuk menentukan sikapnya. Artinya apa? Ada jeda 2 minggu lagi untuk suasana tenang sehingga dipikirkan langkah-langkah yang akan ditempuh baik secara diplomasi global ataupun regional. Ternyata 3 hari kemudian Amerika sendiri yang turun tangan. Ya. Artinya apa sih? Kalau dari segi kemampuan, saya kira kalau dibandingkan ya
Israel dan Iran ya apple to apple ya, apel sama apel lah. Tapi kalau Amerika sama Iran kan nggak banding. Kalau Amerika langsung turun tangan. Sementara Ukraina temannya sendiri yang diserang oleh Rusia, Amerika tidak berani menyerang Rusia. Cina yang bermain api di lautan di depan pekarangannya Taiwan dengan peluru-peluru tajam, juga Amerika tidak berani bertindak. Artinya apa? Amerika ini ternyata besar tapi maaf ya, pengecut ya. Hanya berani sama lawan-lawan yang tidak seimbang. Dan termasuk itu Iran. pernah dilakukan di termasuk Iran. Dan itu pernah dilakukan di berbagai tempat di dunia. Seperti Panama, Grenada, dan di Timur Tengah, jelas di Syria, di Irak. Itulah Amerika. Jadi bagaimana dunia akan percaya kalau sekarang dikatakan akan ceasefire. Itu pun 24 jam. Kita lihat ke depan. Saya kira masih banyak hal yang perlu dibuktikan oleh Amerika secara konsisten dan bermartabat. Apakah sebuah wacana gencatan senjata itu disampaikan salah satunya untuk menjadi propaganda bahwa Amerika Serikat masih superpower? Apakah arahnya ke situ, Pak Dian? Silakan saja dia mau propaganda superpower, tapi terbukti menghadapi musuh yang sebenarnya setara malah tidak mampu kok dia. Tidak berani bahkan. Yang dilawan negara-negara yang tidak berbuat apa-apa sebenarnya. Tidak terbukti dugaan pembuatan senjata nuklirnya. Malah habis-habisan digempur. Baik oleh Amerika maupun oleh ditambah Israel. Buat saya ini perbuatan yang apa ya? Yang bukan hanya mengecewakan dunia ya, tapi secara kemanusiaan juga sangat pengecut ya. Pak Dian dan juga Pak Broto, ini kita bersama-sama melihat gambar terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Karena informasi yang kami dapatkan, ini adalah gelombang pertama kedatangan WNI dari Iran. Kita lihat ini ada 11 WNI, informasi yang tiba di gelombang pertama. Ada seorang WNI yang menggendong anaknya. Artinya mungkin ada WNI yang telah berkeluarga di Iran dan membawa satu keluarga pulang ke Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri untuk dalam hal ini menyelamatkan WNI untuk keluar dari konflik yang terjadi di Iran karena tekanan dari Israel dan belakangan juga terlibat Amerika Serikat. Ya, kita sambil memantau ya ini ya Pak Dian dan juga Pak Broto situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta sambil menunggu konferensi pers di sana. Mungkin saya begini ke Pak Broto berikutnya. Karena apa yang diklaim oleh Amerika Serikat, gencatan senjata, Iran harus tidak melanggar ataupun tidak melakukan serangan. Sehingga Israel pun akan melakukan hal yang sama dalam 12 jam ke depan. Artinya kalau Iran melakukan serangan lagi, justru Iranlah yang dianggap melakukan pelanggaran dalam gencatan senjata ini. Apakah itu tujuan dari wacana yang diungkapkan oleh Amerika Serikat, Pak Broto? Sebetulnya kan gencatan senjata itu juga merefleksikan kekuatan yang dimiliki oleh para pihak ya. Dan ini kan sebetulnya sifatnya unilateral. Jadi ini kan deklarasinya Trump saja yang mengatakan bahwa kedua pihak sudah mencapai kata sepakat. Ya mungkin nanti pertanyaannya adalah bagaimana kesepakatannya itu dicapai, apakah memang ada atau tidak. Tapi dari respon yang diberikan oleh Iran kan sudah nampak bahwa mereka tidak merasa ada kesepakatan. Dan kalau dilihat sebetulnya Israel sendiri juga tidak merasa ada kesepakatan tersebut. Itu yang pertama. Pak Dian sudah tidak lagi bergabung bersama kita karena ada aktivitas. Kita bersama Pak Ito ya, masih ya bersama kami Pak Ito ya. Masih. Baik, terima kasih banyak Pak Ito sudah menunggu untuk kembali kita lanjutkan dialog kita. Kalau kembali membahas mengenai gencatan senjata yang disampaikan oleh Amerika Serikat kepada Iran, artinya Iran diminta untuk mematuhi aturan karena Israel juga diklaim akan mengikuti aturan gencatan senjata ini ke depan. Kita tidak pernah tahu ya Pak Ito ya, tiba-tiba ada eskalasi serangan yang terjadi. Ini seperti semuanya itu terjadi secara mengejutkan. Apakah memang tidak bisa diprediksi atau ke depan eskalasi ini akan lebih mereda atau justru sebaliknya? Sebetulnya kalau kita mengikuti logika perangnya ya, dari awal kan memang yang diinginkan oleh Israel maupun Amerika Serikat kan penghentian program nuklir.
Meskipun IAEA tidak pernah declare sebetulnya, tidak pernah mendeklarasikan bahwa Iran memang sudah memiliki. Nah dari situ kan sebetulnya yang nampak kan seperti tadi yang juga disinggung oleh Pak Dubes kan tidak ada trust sebetulnya di antara pihak-pihak ini. Trust itu kan hanya bisa diantisipasi dengan transparansi sebetulnya. Jadi artinya ya harus diberikan ruang yang lebih besar bagi transparansi. Kalau bagi kita di Indonesia karena kita mengikuti rezim NPT, maka transparansi tersebut tentu harus datang dari lembaga yang memang kredibel, which is dalam hal ini IAEA. Jadi artinya hanya laporan IAEA lah yang kemudian bisa kita jadikan sebagai pijakan. Itu bagi Indonesia. Tapi kalau kita bicara tentang gencatan senjata, sebetulnya upaya sekecil apapun untuk menghentikan kekerasan itu harus mendapatkan support. Ya, setahu saya beberapa negara Eropa, terutama Perancis itu juga melakukan upaya negosiasi. Nah, upaya-upaya seperti itu mau tidak mau harus didorong, gitu. Karena kalau kita ikuti kan sebetulnya Timur Tengah itu sudah meledak dari 2023 akhir ya, dan sekarang sudah 2025, jadi sudah cukup lama sebetulnya konflik berkepanjangan di kawasan ini tidak kunjung berhenti. Jadi ke depan memang kita tidak bisa menebak karena kemarin juga Amerika Serikat tiba-tiba bicara, Israel dan Amerika Serikat bicara tentang pergantian rezim. Ya kalau sudah sampai ke pergantian rezim, kita harus realistis bahwa pergantian rezim dengan pemaksaan itu tidak pernah membawa dampak yang positif sebetulnya. Di Timur Tengah pun juga kita belajar banyak kan. Saddam Hussein, Gaddafi, kemudian Assad, yang ada gejolak. Jadi itu sebetulnya. Selalu gejolak yang terjadi. Tapi izin nih Pak Broto, ini kalau boleh back to basic supaya kita dapat kejelasan sebenarnya dari tentang situasi yang terjadi saat ini. Jadi apakah Amerika Serikat ini artinya dia sejauh ini hingga saat ini detik ini juga masih mengira ataupun menuntut Iran untuk mengakui mereka memiliki nuklir? Itu yang dicari dalam serangan ini. Sementara Israel, apakah mereka ini merasa Iran ini mengganggu mereka dalam aktivitasnya di Gaza? Apakah ada hubungannya seperti itu? Sementara Iran ini apakah mereka menyerang karena mendapat serangan duluan dari Israel? Ini sebenarnya seperti apa sih, peta apa akarnya begitu sebenarnya? Sebetulnya kan memang permusuhan di antara dua negara tersebut, Israel dengan Iran itu sudah cukup panjang. Panjang itu ya dari 1979 sebetulnya. Kan dari situ kemudian tidak ada keyakinan, masing-masing punya pandangan politik yang berbeda dan dinyatakan secara terbuka. Jadi tensinya sebetulnya meningkat dari sana. Nah, kemudian menjadi semakin complicated ketika ada hembusan isu tentang pengembangan senjata nuklir oleh Iran. Dan kalau kita mundur ke belakang kan sebetulnya pengembangan senjata nuklir oleh Iran itu sudah dilakukan dari sejak zamannya dinasti Pahlavi. Jadi artinya kan sebetulnya dulu nggak ada masalah. Artinya dari situ kan sebetulnya memang problem utamanya karena keduanya tidak bisa saling mempercayai satu sama lain. Mereka melihat yang lain sebagai ancaman karena perbedaan-perbedaan ideologi, kemudian karena kampanye politik yang mereka lakukan dan seterusnya. Ya, nah bagaimana ini terkait dengan apa yang terjadi di Gaza kan karena kita melihat eskalasinya kan sebetulnya berkembang dari situ. Ketika ada perang di Gaza, kemudian Israel memperluas frontnya ke Lebanon Selatan, kemudian Houthi juga terlibat dan kelompok-kelompok ini kan memang punya hubungan yang baik dengan Iran. Kemudian kan ada upaya pembunuhan, kemudian ada pengeboman di kompleks kedutaan Iran di Damaskus, ya, kemudian ada beberapa operasi pembunuhan yang dilakukan oleh Israel. Jadi dari situ sebetulnya perkembangannya kan melebar ya. Dan kalau kita lihat dari sisi Israel sebetulnya sudah lama mereka melihat Iran sebagai ancaman dan itu muncul di dalam kebijakan-kebijakan mereka dalam dokumen-dokumen keamanannya sebetulnya memang muncul. Jadi tapi begitu di sisi ya? lain juga sama. Gitu. Baik, Pak Ito banyak sekali yang saya ingin tanyakan. Tapi begini, ngomong-ngomong soal Qatar, akhirnya Iran menyerang pangkalan militer Amerika Serikat tapi di Qatar. Nah respon Qatarnya nih seperti apa? Tapi sebelum dijawab kita simak dulu ya Pak Ito dan pemirsa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar Majid Al-Ansari melalui unggahannya di platform media sosial X bilang Qatar bisa saja membalas serangan Iran.
Ini media sosial ya, ada dari X, ada dari Instagram. Kantor berita Antara, jubir Kementerian Luar Negeri Qatar Majid Al-Ansari menyatakan bahwa Qatar berhak merespon secara langsung dengan cara sepadan dengan sifat dan skala agresi yang terang-terangan ini sesuai dengan hukum internasional. Ya itu dia Pak Ito, apakah serangan ini bisa dibilang salah sasaran ataukah seperti apa ya, kurang tepat dalam strategi perangnya sehingga Qatar pun menjadi merasa dilibatkan dalam hal ini, atau ini sudah ada kalkulasinya sendiri Pak Ito? Sebetulnya yang diserang oleh Iran kan instalasi militer Amerika Serikat. Amerika Serikat itu memang punya pangkalan di beberapa negara. Itu warisan dari perang Teluk ketika Saddam Hussein menginvasi Kuwait waktu itu. Jadi dari situ kemudian Amerika Serikat punya pangkalan di sebagian besar negara di Timur Tengah di kawasan Teluk. Mereka punya di Kuwait, mereka punya di Qatar, mereka punya di Bahrain, mereka juga punya di Uni Emirat. Nah, dari situ sebetulnya yang kita lihat serangannya menyasar instalasi yang memang disasar ya, maksudnya yang diinginkan. Jadi dia tidak menyasar kompleks sipil atau tidak menyasar bangunan-bangunan milik Qatar sendiri. Tapi yang menarik dengan Timur Tengah itu sebetulnya negara-negara di Timur Tengah itu benci dan cinta pada saat yang bersamaan satu sama lain. Jadi benci artinya, dan cinta secara bersamaan. Ya, artinya begini, apakah Qatar punya kerjasama dengan Iran? Punya, mereka sama-sama satu kubu mendukung Hamas misalnya dalam perjuangan kemerdekaan Palestina. Tapi apakah mereka punya masalah bilateral? Punya. Jadi mereka juga punya sentimen-sentimen yang dibangun, karena bagaimanapun kan Qatar itu tetap bagian dari GCC, kerjasama Teluk yang dibentuk karena ketidaksukaan mereka pada Iran, karena merasa Iran itu ancaman dan seterusnya. Jadi ini yang unik sebetulnya di Timur Tengah. Jadi tidak sepenuhnya mereka itu bersahabat, tapi tidak sepenuhnya juga mereka bermusuhan. Jadi cinta dan bencinya itu bercampur, keluarnya ya hari ini bisa cinta, besoknya benci. Jadi itu hal yang lumrah sebetulnya di kawasan Timur Tengah. Yang makin membuat cintanya itu kira-kira akan seperti apa? Yang bikin makin bencinya itu sebenarnya apa pemantiknya? Biasanya akan ditentukan oleh pihak ketiga. Maksudnya begini, kalau kita bicara bagaimana mereka membangun relasi satu sama lain, itu rumusnya akan selalu ketika kepentingannya ketemu itu temenan, tapi ketika kepentingan mereka bertabrakan dengan yang lain, maka mereka kemudian akan bermusuhan. Dan itu akan ditentukan oleh kehadiran pihak ketiganya. Ya, dalam konteks Hamas misalnya, mereka sama-sama satu kubu, dan di situ mereka berhadapan dengan Arab Saudi. Tapi kalau nanti kita melihat di GCC, di kerjasama Teluk, kita akan melihat Qatar dengan Arab Saudi bisa duduk berdampingan, tapi mereka berhadapan dengan Iran. Jadi itu yang apa ya, cair sekali pola relasinya. Jadi agak sulit buat kita. Kadang-kadang kan kita di Indonesia merasa ini ada garis yang tegas gitu, bahwa ini musuh dan itu kawan. Gitu. Kalau di Timur Tengah sebetulnya nggak seperti itu ya. Fix itu, betul. Pak Broto, ini mengingat pengalaman sejarah bahwa Amerika Serikat yang kerap menyulut adanya nuklir di beberapa negara, katakan seperti Irak dan beberapa negara lain, tapi ternyata berujung pada perang. Artinya yang terjadi sekarang, perang yang akhirnya menyampaikan bahwa Iran dalam hal ini selalu disudutkan. Apakah ini sesuai dengan judul kita, bahwa sandiwara geopolitik Amerika Serikat saja perang yang ada sekarang ini? Kalau kita bicara kawasan Timur Tengah itu, para akademisi selalu mengatakan dia itu sistem yang terpenetrasi. Terpenetrasi itu artinya dia akan selalu dipengaruhi oleh kekuatan luar. Dan dalam konteks saat ini ya kekuatan luar yang paling dominan adalah Amerika Serikat. Ya, ini kan juga tidak bisa dilepaskan dari keinginan Amerika Serikat untuk mengurangi porsinya di Timur Tengah. Kemudian dari situ kita melihat Cina mulai masuk ke Timur Tengah dengan kerjasama ekonomi, kemudian Rusia juga mulai mengembangkan logika geopolitik yang kuat di kawasan Timur Tengah. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita melihat betapa aktor-aktor di luar Timur Tengah tadi itu punya intensi untuk mengacak-acak kawasannya.
Ya, kalau dalam bahasa Mas Yudi tadi kan ini kayak sandiwara gitu. Ya. Ahli Timur Tengah, salah satu ahli Timur Tengah namanya Leon Brown itu dengan tegas mengatakan bahwa sebetulnya di Timur Tengah itu segala sesuatunya adalah permainan, ya, dan permainannya berbahaya. Jadi itu yang dia tekankan gitu. Jadi memang sulit untuk dipahami, tapi ya dalam Itu yang konteks terjadi. realita di lapangannya seperti itu. Iya. Ya. Sebuah permainan, tapi permainan yang wah sangat luar biasa mengerikan ya. Mungkin satu lagi nih Pak Broto, ini menyerang pangkalan militer, menyerang peralatan militer. Ini nggak lemah-lemah ya antara Iran, Amerika Serikat, Israel. Maksudku rudal tuh terus saja ada di udara ya, serangan satu sama lainnya. Apakah memang selalu ada backup-backup seperti itu dalam situasi perang seperti ini ya Pak Broto? Nah, ini yang menurut saya menjadi hal yang harusnya kita amati dengan serius. Gitu. Artinya gini, kalau kita melihat perhitungan dari lembaga-lembaga akademik yang menghitung jumlah senjata dan seterusnya, Iran itu punya sekitar 2.000-an misil. Ya, jadi kalau kemarin sudah dipakai sekian ratus, mungkin hampir mendekati 1.000, stoknya masih ada. Israel punya lebih banyak. Ya, nah dari situ sebetulnya kita bisa melihat kalau kita bicara dalam konteks kok nggak habis-habis senjatanya, satu memang stoknya banyak, tapi yang kedua yang menurut saya lebih berbahaya adalah ada suppliernya dari luar. Nah ini yang kita mesti memikirkan betul. Salah satu alasan kenapa kenapa Amerika Serikat yang menyerang Iran dan bukan Israel di tiga instalasi kunci tadi, karena dia membutuhkan bom skala besar, dan yang punya bom skala besar itu cuma negara besar, Amerika Serikat, Rusia juga punya. Jadi hanya mereka saja. Jadi dari situlah kenapa Amerika Serikat kemudian terlibat di dalamnya. Nah, kita tidak tahu apakah Rusia dengan Cina juga akan terlibat di dalam permasalahan ini. Itu kalau kita bicara pasokan senjata ya Mas. Tapi yang lebih menakutkan lagi itu sebetulnya, dan saya tidak paham kenapa kita tidak aware betul dengan hal ini ya. Ini itu negara-negara yang punya nuklir atau dituduh mau punya nuklir. Dan kita sama-sama paham bahwa penggunaan nuklir di dalam perang itu menimbulkan luka yang luar biasa. Kita masih ingat kok Hiroshima dan Nagasaki gitu. Jadi seharusnya kita bisa satu titik, satu suara di situ. Menekan semua pihak yang punya nuklir ini untuk jangan ikutan gitu. Karena kalau mereka ikut ya kerusakannya akan luar biasa dan akan berdampak juga ke kita. Menarik. Itu, Mas. Baik, sayang waktu kita terbatas, banyak banget yang ingin saya tanyakan nih Pak Broto, dan tadi juga Pak Dian sudah bergabung bersama kita. Satu hal yang digarisbawahi, ini tuh menuduh negara yang ingin membuat nuklir atau menuduh negara tersebut punya nuklir. Itu tadi ya, menarik pertanyaannya. Terima kasih ya Pak Broto sudah berbagi bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih.